cyanida berbagai mikroba. Jaringan cangkokan yang tidak cocok atau sel darah merah yang ditransfusikan. Antigen dapat pula berwujud protein asing seperti serbuk sari, racun lebah yang dapat menyebabkan alergi. Ada 3 jenis antigen. Yang pertama heteroantigen, yang kedua isoantigen, yang ketiga autoantigen. Antibodi merupakan suatu protein yang memiliki bentuk seperti huruf Y dan disebut imunoglobin. Pada umumnya antibodi terletak pada permukaan sel. Namun jika tidak melekat pada permukaan sel, dia berada dalam darah dan dalam sekresi eksokrin. Jenis antibodi ada 4. Yang pertama opsonin, 2 lisin, 3 resipidin, 4 aglutinin. Mekanisme pertahanan dalam tubuh. Mekanisme pertahanan dalam tubuh dibedakan menjadi 2, yaitu mekanisme non-spesifik dan mekanisme spesifik. Mekanisme non-spesifik, yaitu pertahanan dalam tubuh yang tidak membedakan mikroorganisme satu dengan yang lainnya. Adapun bentuk-bentuknya, yang pertama yaitu yang terdapat di permukaan tubuh, yang bentuknya bisa seperti pertahanan fisik, mekanisme kimiawi, dan biologis. Yang kedua ada respon peradangan atau inflamasi. Inflamasi adalah aspek utama dalam pertahanan tubuh. Adapun tanda-tanda pokok yang menunjukkan terjadinya inflamasi seperti kemerahan, panas, nyeri, pembengkakan, dan perubahan fungsi. Yang ketiga ada fagositosis. Fagositosis merupakan pertahanan tubuh yang dilakukan oleh sel-sel fagosit yang dijalankan dengan mencerna atau memakan mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke tubuh. Yang keempat ada protein antimikroba. Protein antimikroba berfungsi melindungi tubuh yang terserang oleh mikroba langsung ataupun pencegahan reproduksinya. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan spesifik. Mekanisme pertahanan spesifik berjalan ketika sudah melewati proses mekanisme non-spesifik. Mekanisme ini melibatkan limostif dan antibodi. Limostif yang terdapat di dalamnya adalah limostif B dan limostif T. Yang pertama ada limostif B. Limostif B adalah salah satu sel darah putih yang dibentuk dan dimatangkan dalam sumsum tulang yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi dan melawan patogen. Yang kedua ada limostif T. Limostif T adalah salah satu jenis sel darah putih yang dibentuk dalam sumsum tulang dan dimatangkan di kelenjar timus. Fungsi humoral dan seluler dibedakan menjadi 3, yaitu pengenalan, reaksi, dan pembuangan. Pengenalan adalah sistem kekebalan yang dapat mengenal benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, reaksi. Reaksi itu sistem kekebalan bereaksi setelah mempersiapkan respon humoral dan seluler. Yang ketiga itu pembuangan. Pembuangan itu ketika kekebalan bekerja secara efektif dan antigen itu akan hancur dan dibuang. Kelainan sistem imunitas. Sistem ini tidak dapat bereaksi apabila bertemu dengan molekul asing yang berlebihan. Contoh yang pertama ada alergi. Alergi merupakan suatu kondisi tubuh di mana penderitanya bisa merasakan gatal, kemerahan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Biasanya alergi dipicu oleh makanan, bulu hewan, ataupun gigitan serangga. Selanjutnya ada autoimunitas. Autoimunitas merupakan gangguan sistem kekebalan tubuh di mana antibodi dalam tubuh kita tidak dapat membedakan antara sel tubuh kita dengan sel asing.
Selanjutnya ada AIDS. AIDS merupakan gangguan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Biasanya penderita AIDS ini akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh secara drastis. Imunisasi adalah suatu usaha memberikan kekebalan bayi dan anak terhadap tubuh. Imunisasi merupakan salah satu bentuk pencegahan penyakit infeksi serius yang paling efektif. Imunisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, imunisasi aktif adalah proses di mana sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi setelah tertampar antigen, patogen, atau vaksin. Yang kedua ada imunisasi pasif, adalah pemberi antibodi yang diproduksi di luar tubuh, misalnya dari manusia atau hewan, untuk memberikan